Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muardi Ali, NIM 2002 11043. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kebocoran muatan listrik pada mata kuliah Sistem Distribusi Energi Listrik. Jadi kompetensi awalnya yaitu yang pertama memahami konsep dasar tentang muatan listrik, yang kedua mengenal pengertian dan penyebab kebocoran muatan listrik, yang ketiga mengetahui jenis-jenis kebocoran muatan listrik, yang keempat memahami dampak dan resiko yang ditimbulkan oleh kebocoran muatan listrik, yang kelima mengenal langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kebocoran muatan listrik. Pada pemahaman bermakna, pembelajaran kebocoran muatan listrik adalah suatu konsep dalam pembelajaran yang bertujuan untuk mendorong pemahaman dan pemaknaan siswa. Jadi konsep ini berfokus pada ide bahwa pembelajaran yang efektif yaitu melibatkan proses pemahaman yang mendalam dan berarti, bukan sekedar menghafal informasi secara mekanis saja. Jadi dalam pembelajaran kebocoran muatan listrik, siswa didorong untuk menghubungkan materi pembelajaran dan pengetahuan, pengalaman, dan konteks mereka sendiri. Jadi, mereka tidak hanya mengingat informasi secara pasif, tetapi mereka juga membangun pemahaman yang lebih dalam membangun refleksi, analisis, dan aplikasi dalam konteks yang relevan. Jadi, tujuan dari pembelajaran kebocoran muatan listrik adalah untuk memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang mendalam, memperluas pengetahuan mereka, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dalam proses ini, siswa lebih aktif yang terlibat dalam pembelajaran, berdiskusi, mengerjakan tugas yang melibatkan pemecahan masalah, dan mengambil bagian dalam kegiatan yang menggugah pikiran. Jadi di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kebocoran listrik? Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadi kebocoran muatan listrik dalam suatu rangkaian? Mengapa kebocoran muatan listrik ini dianggap masalah yang perlu diatasi? Selanjutnya, bagaimana kebocoran muatan listrik ini dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan suatu rangkaian listrik? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebocoran muatan listrik. Kebocoran muatan listrik. Energi listrik merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan modern yang tidak dapat tergantikan. Jadi penggunaan energi listrik melibatkan suatu proses pengiriman dan distribusi yang kompleks melalui jaringan listrik. Namun, dalam perjalanan pengiriman ini, seringkali terjadi kebocoran muatan listrik yang menjadi masalah yang serius. Kebocoran muatan listrik terjadi ketika muatan listrik yang seharusnya mencapai tujuan dengan aman mengalami kehilangan atau disperensi dalam perjalanan. Jadi, kebocoran ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kebocoran arus listrik, kebocoran tegangan listrik, dan kebocoran dari energi listrik tersebut. Jadi, penyebab dari kebocoran muatan arus listrik, yang pertama ini kondisi peralatan yang buruk. Kondisi peralatan yang buruk merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kebocoran muatan listrik. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kondisi peralatan yang buruk antara lain kehausan atau korosi. Lama penggunaan peralatan listrik dapat menyebabkan kehausan pada komponen-komponen yang kritis. Selain itu, korosi akibat lingkungan yang korosi juga dapat merusak peralatan listrik, terutama pada bagian konektor, kabel, dan terminal listrik. Selanjutnya,
Overloading, pembebanan yang berlebih pada peralatan listrik. Misalnya, dengan menghubungkan terlalu banyak peralatan pada satu sirkuit, atau menggunakan peralatan dengan daya yang melebihi kapasitas yang diinginkan, dapat menyebabkan kelebihan panas dan merusak peralatan. Contohnya, jika di rumah kita menggunakan MCB sebesar 2 ampere, jadi tegangan di rumah kita 220 volt atau 230 volt. Di dalam rumah kita, semua alat elektronik seperti kipas, mesin cuci, pompa air, kulkas, dan lain sebagainya kita hidupkan secara bersamaan. Di situ tegangan bakal melebihi kapasitas MCB. Jadi terjadilah overloading atau pembebanan yang berlebih pada peralatan listrik. Kemudian kualitas rendah. Penggunaan peralatan listrik berkualitas rendah atau produknya tiruan atau KW yang tidak memenuhi standar dapat memiliki kinerja yang buruk dan rentan terhadap kebocoran muatan listrik. Ada baiknya peralatan listrik sesuai dengan SNI atau Standar Negara Indonesia. Yang kedua, kesalahan konstruksi. Kesalahan konstruksi dalam perancangan dan instalasi sistem listrik juga dapat menyebabkan kebocoran muatan listrik. Jadi beberapa contoh kesalahan konstruksi yang paling umum meliputi kabel yang tidak tepat. Penggunaan kabel yang tidak sesuai dengan tuntutan beban listrik dapat menyebabkan kebocoran muatan listrik. Yang kedua, penghubung yang kurang baik. Kurangnya perhatian terhadap kualitas penghubung atau konektor dapat menyebabkan koneksi yang longgar, atau tidak stabil. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kebocoran muatan listrik. Selanjutnya, tidak mematuhi standar. Pelanggaran terhadap standar dan peraturan yang berlaku dalam perancangan dan instalasi sistem listrik dapat menghasilkan kebocoran muatan listrik. Yang ketiga, tindakan manusia yang tidak benar. Beberapa contoh tindakan manusia yang tidak benar. Yang pertama ini kesalahan pemasangan. Kesalahan saat melakukan pemasangan peralatan listrik, misalnya tidak memasang kabel yang benar. Ini bisa menyebabkan kebocoran muatan listrik. Yang selanjutnya, kurangnya pemeliharaan, ketidakpatuhan terhadap jadwal pemeliharaan listrik, seperti penggantian komponen-komponen yang haus dan rusak dapat menyebabkan kebocoran dari muatan listrik. Seperti instalasi di rumah. Jadi suatu instalasi listrik di rumah secara berkala atau 5 tahun sekali perlu melakukan pemeliharaan agar tahu komponen-komponen yang perlu diganti agar tidak terjadi kebocoran muatan listrik. Jadi dampak dari kebocoran muatan listrik ini apa? Yang pertama ini kerugian finansial. Beberapa dampak kerugian finansial yang mungkin terjadi ini meliputi pemborosan energi. Kebocoran muatan listrik ini berarti energi listrik yang diproduksi tidak mencapai tujuan yang efisien. Kemudian tagihan listrik yang tidak akurat. Kebocoran muatan listrik dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pengukuran pemakaian listrik. Selanjutnya, kerusakan peralatan. Kebocoran muatan listrik yang berlebih atau lonjakan tegangan yang tinggi dapat merusak peralatan listrik yang terhubung. Yang kedua, gangguan pada jaringan listrik. Dampak gangguan pada jaringan listrik akibat dari kebocoran muatan listrik antara lain, yang pertama ini tidak kestabilan aliran listrik. Jadi kebocoran muatan listrik ini dapat menyebabkan fluktuasi ketegangan yang tidak stabil dalam suatu jaringan. Yang kedua, gangguan pasokan listrik. Jika kebocoran muatan listrik ini terjadi pada titik-titik yang kritis dalam jaringan,
Ini dapat menyebabkan gangguan dari pasokan listrik yang berarti. Selanjutnya, kehandalan jaringan. Kebocoran muatan listrik yang berulang-ulang dapat merusak komponen jaringan listrik, seperti trafo atau penghantar lainnya. Jadi solusi apa jika ada kebocoran muatan listrik? Apa solusinya? Yang pertama ini pemeliharaan rutin peralatan listrik. Pemeliharaan rutin peralatan listrik sangat penting untuk mencegah dan mengurangi kebocoran muatan listrik. Jadi ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam pemeliharaan rutin listrik, meliputi yang pertama ini pemeliharaan visual. Mereka memeriksa visual secara berkala pada peralatan listrik untuk mendeteksi tanda-tanda kehausan, korosi, atau kerusakan fisik lainnya pada peralatan listrik. Yang kedua ini pembersihan. Membersihkan peralatan-peralatan listrik secara teratur dari debu, kotoran, atau residu yang dapat mengganggu dari kinerja penghantar dan menyebabkan kebocoran dari muatan listrik. Yang ketiga, penggantian komponen-komponen yang haus. Mengganti komponen-komponen yang haus atau rusak dengan yang baru dan berkualitas. Ini dapat mencegah dari terjadinya kebocoran muatan listrik tersebut. Yang kedua ini perbaikan dan penggantian tepat waktu. Jadi ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama ini deteksi dini dan pemantauan. Di sini kita akan memantau dan pengujian secara teratur. Kita uji secara teratur untuk mendeteksi kebocoran muatan listrik ini sejak dini agar tidak terjadi kebocoran muatan. Perbaikan profesional. Jadi agar tidak terjadi kebocoran muatan listrik, kita menggunakan tenaga yang terlatih dan berpengalaman untuk melakukan perbaikan peralatan listrik. Selanjutnya, penggantian yang tepat. Jika peralatan listrik telah mencapai umur maksimum atau mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, segeralah melakukan penggantian dengan peralatan listrik yang sesuai dengan memenuhi standar keselamatan. Selanjutnya, peningkatan kesadaran dan pendidikan keselamatan listrik. Jadi ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan dalam memperbaiki kebocoran muatan listrik. Yang pertama ini pelatihan atau edukasi. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada pekerja, teknisi, dan masyarakat umum tentang praktik keselamatan listrik, termasuk identifikasi bahaya, penanganan listrik secara edukasi, dan langkah-langkah pencegahan kebocoran muatan listrik. Kemudian kampanye kesadaran. Mengadakan kampanye kesadaran secara berkala untuk mempromosikan keselamatan listrik, membagikan informasi lapan tentang risiko kebocoran muatan listrik, dan mendorong praktik keselamatan yang tepat dalam penggunaan energi listrik. Kemudian standar keselamatan yang diperbarui meningkatkan dan memperbarui. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini, yang pertama ini kebocoran muatan listrik dapat memiliki konsekuensi yang serius dan beragam, termasuk kerugian finansial, gangguan pada jaringan listrik, dan risiko kebakaran yang meningkat. Jika suatu instalasi listrik di rumah telah berusia dari 5 tahun lebih, maka perlu adanya pengecekan secara penggantian komponen-komponen listrik yang haus atau rusak untuk meminimalisir resiko dari kebakaran. Jadi untuk mengatasi masalah ini, solusi yang tepat dan harus diimplementasikan yaitu pemeliharaan secara rutin alat-alat listrik, perbaikan dan penggantian yang tepat waktu, serta meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai keselamatan listrik agar tidak terjadi kesalahan pada saat perbaikan arus bocor pada instalasi listrik. Jadi
Langkah-langkah tersebut penting untuk mencegah dan mengurangi arus bocor. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari pemaparan slide tersebut. Selanjutnya di sini ada kriteria pengukuran ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama ini konsep pemahaman konsep. Jadi siswa itu menjelaskan dengan tepat konsep kebocoran listrik, termasuk faktor penyebab dan dampak konsekuensi yang terkait. Dan ada sampai 11 kriteria. Dan yang terakhir ini guru membuat lembar kerja peserta didik atau membuat LKPD. Jadi di sini ada LKPD. Yang pertama ini alatnya, yang pertama MCB. Jadi nama alatnya MCB dan fungsi dan penggunaannya bisa teman-teman jelasin. Yang kedua ini ada multimeter dan yang ketiga ada KWH meter. Jadi esainya di sini apa itu kebocoran muatan listrik, apa dampak dari kebocoran muatan listrik dan bagaimana cara mengatasi kebocoran listrik pada instalasi listrik rumah tangga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.